Apakah menurut sahabat semua perkataan seorang pemimpin partai yang mengatakan saking cintanya pada Prabowo, sehabis Al-Fatihah makmumnya tidak berkata amin, diam saja, bahkan di tahiyat akhir bukan menunjuk satu tapi dua jari? Itu candaan biasa saja atau pelecehan terhadap sholatnya kaum muslimin? Jawabannya terserah masing-masing tentunya. Bosman ini bukan ahli agama, Anda yang lebih ahli. Bahkan sudah tahu siapa yang akan ke surga atau neraka, jadi Anda yang memutuskan. Yang jelas, kalau ada yang tersinggung dari perkataan tersebut, ya ada baiknya minta maaflah sang tokoh yang berkata tadi. Namun sampai saat ini, belum ada sepotong kata pun permintaan maaf keluar dari dirinya. Karena kita tidak mau berpolemik urusan begituan, jadi kita skip. Bagaimana kalau kita pindah topik baru saja? Kita sepakat ya kalau usia manusia itu tidak ada yang tahu di mana ajal akan tiba. Setuju ya? Mungkin nggak suatu hari ternyata Pak Prabowo jadi presiden dan dalam perjalanannya yang baru dia bertugas tadi, dia tidak ada usia panjang. Amit-amit loh ya, ini amit-amit. Lalu naiklah wakilnya menjadi presiden. Sebagai seorang presiden yang akan mewakili Indonesia yang penduduknya nomor 4 terbanyak di dunia, dia juga memimpin sebuah negara yang penduduknya merupakan penduduk muslim terbesar di dunia. Dia juga memimpin salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Juga sebagai presiden beliau akan berpidato di PBB. Dia juga akan ikut di pertemuan G20. Dia juga akan berbicara di majelis negara-negara ASEAN. Dia akan duduk dalam forum ekonomi di Davos misalnya. Selama memimpin banyak kunjungan kepala negara yang akan hadir atau dia mengunjungi negara-negara para pemimpin dunia tersebut. Dia juga seorang yang memimpin 5 jenderal bintang 4, 1 panglima, 1 kapolri, 3-4 kepala staf dari 3 angkatan yang merupakan manusia terbaik yang lama digodok di kawah Chandra di muka sekolah kepemimpinan dalam sejarah 30 tahun panjang mengabdi, membela negara. Dihadapkan dengan kekuatan Amerika dan Tiongkok yang memanas di Laut Natuna Utara, tiap tahunnya dia harus bersiap untuk itu. Dia juga ditinggali hutang APBN hampir 10.000 triliun rupiah. Dia juga berhadapan dengan 10 ketua partai yang memimpin jutaan konstituen. Dia juga berhadapan dengan 550-an politikus Senayan. Dapatkah sahabat membayangkan keadaan beliau di masa itu? Bisakah dia menghandle semua itu? Mampukah? Kuatkah? Atau bisakah sahabat membayangkan bagaimana Indonesia jadinya ketika hal itu benar terjadi di hadapan PBB, di Davos, di G20? Bagaimana rupanya Indonesia kira-kira waktu itu? Sahabat, ini semua adalah bahan perenungan saja. Tidak ada tendensi apapun. Di mana kita kritis dan khawatir itu adalah hal biasa. Kita ini rakyat. Sebagai rakyat ini hanya cara untuk menyampaikan unek-unek kegelisahan kalau hal itu terjadi. Baik, kita lanjut. Sebagai informasi berikutnya, ini hanya pemikiran pribadi Sontoloyo ya. Saya mulai memperhatikan bahwa Kompas itu agak tidak setuju dengan langkah 02, terutama di belakang 02 yaitu Pak Jokowi. Yang media utama tersebut tidak suka terutama masalah calon wakil presiden. Kemudian Tempo juga sebagai media malah terang-terangan sering membocor haluskan informasi ke publik akan permainan di elit di atas sana. Agaknya kedua media tersebut tidak sefaham dengan langkah Pak Jokowi di dalam memasang putranya sebagai calon wakil presiden 02. Saya jadi merenung, ini kalau dua media terpercaya terus-terus memberitakan hal-hal yang tidak etis, tidak pantas, tidak seharusnya dipaksakan, kesan langkah politik keluarganya Jokowi menjadikan negara Indonesia jadi dinasti, kayaknya waktu kurang dari 60 hari ke depan bisa merubah banyak opini masyarakat yang tadinya memuliakan Pak Jokowi bisa jadi antipati. Dan ini bisa terjadi, bisa doyong seperti Ahok digempur terus waktu di tahun 2017 di Jakarta. Waktu 2 bulan itu waktu sangat lama dan sangat cukup untuk merontokkan citra seseorang. Lalu ngomong-ngomong ya, 2 bulan lagi kan Pilpres. Pakar marketing senior kemarin membisikkan ke saya, jualan itu yang paling penting 7 hari terakhir mas, supaya orang ingat. Gemoy itu keluarnya kecepatan. Anak muda sekarang tuh pengennya cepet-cepet. Kalau sekarang keluar gemoy itu jadi garing. Harusnya 7 hari terakhir menjelang hari H. Gemoy yang kecepatan tuh jadi bukan faktor pembeda, malah jadi faktor membosankan karena itu aja dan tidak jadi element of surprise. Di marketing kalau kecepatan jualan malah jadi basi nantinya. Apalagi ini masih 2 bulan, malah nggak lucu lagi nanti.
Kalau denger informasi kayak gini, kok kayak 02 itu banyak celah negatif yang terus bisa diserang oleh berbagai pihak, berbagai jurus. Bahkan dugaan-dugaan kalau menang incumbent nantinya itu bukan menang suara rakyat, tapi mbuh piye carane pokoknya menang. Dan itu sampai dibahas jadi bahan diskusi di warung-warung. Sahabat, hal ini semoga bisa jadi pelajaran kita bernegara. Semuanya mungkin terjadi di dunia ini. Usia pejabat misalnya, pilihan tokoh misalnya lagi. Ada baiknya semua direnungkan dan dipilih siapa yang membuat Indonesia di tahun hadapan akan membuat Indonesia ini menjadi lebih baik, menjadi tanpa hutang, menjadi tanpa ketergantungan asing, menjadi berdaulat, serta Indonesia bisa bertahan sampai 1000 tahun ke depan. Sahabat, selamat merenung dan selamat memilih. Peace.